Selamat siang Pak Jon. Selamat siang juga Pak Said. Apa kabar hari ini Pak Jon? Puji Tuhan, kabar baik Pak Said. Bagaimana dengan Pak Said? Alhamdulillah baik juga Pak. Masih semangat ya Pak? Ya, semangat dong Pak Said. Saya dengar-dengar Pak mau melakukan coaching ya Pak ya? Ya Pak Said, hari ini mau melakukan coaching dengan Ibu Itak. Oh, dengan Ibu Itak ya Pak ya? Bagaimana nih persiapan sebelumnya, sudah ada belum Pak? Yang jelas yang pertama berkaitan dengan waktu Pak. Saya sudah sepakat dengan Ibu Itak, habis ini akan melakukan coaching di ruangan virtual ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Pak Said. Amin. Terus ada persiapan lain Pak, misalnya rubrik pertanyaan, begitu? Ya Pak, saya sudah mempersiapkan rubrik percakapan coaching untuk mempermudah menggali permasalahan yang dialami oleh Ibu Itak. Oke, dari persiapan-persiapan yang sudah Pak siapkan tadi, kira-kira Pak Jon ingin saya membantu mengembangkan kompetensi coaching yang mana Pak? Oh ya Pak Said, kompetensi coaching kan ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mencoba merasakan apa yang dirasakan coach kita, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi sudah dipersiapkan Pak, dan semoga kompetensi itu bisa muncul dan keluar ya Pak ya. Amin Pak Said. Nah, dari ketiga kompetensi-kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang nanti Pak Jon inginkan untuk lebih fokus saya amati Pak? Mungkin karena ini supervisi pertama saya Pak, lebih fokus ke kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dan mencoba memberikan umpan balik dari jawaban-jawaban Ibu Itak. Oh, jadi akan mengharapkan saya untuk mengobservasi kemampuan Pak dalam kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan otomatis keterampilan memberikan umpan balik juga ya Pak ya? Ya, betul Pak Said. Oke, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Pak? Maksudnya indikator ketercapaian dari tujuan coaching kita hari ini. Ya baik, mungkin indikator Pak, coaching bisa berjalan dengan lancar, dapat menanggapi dengan baik permasalahan Bu Itak, sehingga nantinya muncul solusi-solusi terbaik. Oh, jadi itu ya Pak ya, diharapkan nanti dari hasil melakukan coaching itu muncul solusi-solusi atas permasalahan yang dialami oleh Bu Itak. Ya, betul sekali Pak Said. Baik, di sini saya mohon izin untuk tetap berada di ruangan ini Pak, untuk melakukan observasi atas kegiatan coaching yang akan Pak lakukan bersama Bu Itak. Dan saya mohon pula untuk merekamnya ya Pak ya. Bu Itak, silakan masuk Ibu Itak. Iya, halo, selamat siang semua. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bu Itak? Sehat Bu Itak? Kabar baik, puji Tuhan, sehat Pak Jon. Sepertinya Pak Jon ceria sekali hari ini. Ya Bu Itak, kan mau bertemu Ibu Itak hari ini, jadi harus fresh dan ceria. Bersyukur sekali ya pertemuan kita kali ini bisa terwujud sesuai rencana kita. Saya juga terima kasih loh sudah dihubungi Ibu Itak
Sepertinya ada yang mau disampaikan Ibu Ita di sini. Iya nih Pak John, terima kasih banget sebelumnya. Sebenarnya saya berpikir mau ngobrol dengan siapa, dan saya bilang dengan Pak John saja. Diajak ngobrol serius begitu Pak. Nah sebenarnya dibilang masalah juga bukan masalah, tapi dibilang bukan masalah juga tetapi mengganjal di hati Pak. Oh, supaya plong ya Ibu Ita. Betul sekali Pak. Saya punya masalah. Ada satu murid. Nah murid saya itu susah sekali disuruh omong pakai bahasa Indonesia. Dan kebetulan saya balik kelasnya. Jadi beban Pak. Ada murid saya yang seperti itu. Baik Ibu Ita, kan kita di sini waktunya singkat ya Ibu Ita. Paling tidak lama lagi kita harus masuk ke kelas masing-masing. Iya Pak. Kira-kira apa sih yang Ibu Ita harapkan dari obrolan kita hari ini? Iya Pak. Minimalnya kita dapat solusinya atau pencerahan. Karena kadang-kadang kalau saya mikir sendiri itu tidak ketemu Pak. Jadi diharapkan nanti saya dapat menemukan langkah-langkah yang mulai perlu saya lakukan Pak. Oh ya, semoga saja nanti ada titik terang ya Bu Ita. Jadi boleh dong Bu Ita cerita lagi. Oh iya Pak. Jadi ini ada satu murid saya yang sama sekali tidak mau ngomong pakai bahasa Indonesia. Kadang kalau siswa lain ngomong bahasa Indonesia tidak begitu lancar karena kita sekolah di kampung. Tapi yang satu ini tidak mau mencoba sama sekali Pak. Jadi saya bingung. Oh begitu ya Bu Ita. Jadi melihat permasalahan ini, apa menurut Bu Ita sampai siswa itu tidak mau ngomong pakai bahasa Indonesia? Jadi sudah pernah saya panggil dan ajak ngobrol Pak. Tentunya ngomongnya pakai bahasa daerah supaya komunikasi kami nyambung. Dia bilang saya takut salah Bu kalau ngomong pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau ngomong salah takut dibully rame-rame oleh teman-teman. Padahal di lapangan saya tidak melihat ada siswa di kelasnya yang suka bully dia Pak, seperti itu. Jadi setelah Ibu Ita ajak ngobrol, siswa tersebut takut salah ya Bu. Jadi menurut Ibu Ita, idealnya siswa tersebut bagaimana? Atau begini deh, kalau siswa ini dilihat diagram level dari 1 sampai 10, siswa ini ada di posisi mana? Ya baik Pak, siswa ini ada di posisi 4 Pak. Jadi target saya minimal berubah ke angka 7 lah, seperti itu. Oh begitu ya Ibu Ita. Jadi rencana Ibu Ita apa ke depannya? Baik Pak, saya mungkin begini Pak, akan membuat game begitu, sering-sering membuat permainan di kelas supaya anak itu sering-sering refleks begitu Pak, ngomong pakai bahasa Indonesia dan dibantu dengan teman-temannya sendiri. Wah, ide bagus deh Bu Ita. Siswa yang bermasalah diajak membuat permainan dalam kelas. Harapannya siswa tadi yang malu-malu dan takut salah bisa membiasakan diri ngomong pakai bahasa Indonesia lewat sebuah permainan. Jadi ini Bu Ita, kan sudah ada rencana tuh. Kira-kira Bu Ita butuh kolaborasi dengan siapa dalam melaksanakan rencana tersebut? Oh iya Pak, rencananya saya berkolaborasi dengan Ibu Rolin Pak, karena kebetulan beliau juga guru bahasa Indonesia dan dia juga jago bikin game dan jago juga bikin ice breaking di kelas Pak.
Wah, bagus sekali deh Bu, bisa berkolaborasi dengan rekan sejabat. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Pak John atas waktunya untuk berbincang-bincang. Halo Pak John. Iya Pak, halo Pak Said. Alhamdulillah ya Pak John, kegiatan bersama Ibu Itak sudah selesai. Gimana nih perasaan Pak John setelah selesai melakukan coaching barusan ini? Ya Pak Said, kalau menurut saya kegiatan coaching sudah berjalan dengan lancar. Bu Itak sudah menceritakan permasalahan beliau di kelas. Saya sudah berusaha menanggapi dengan baik dan puji Tuhan sudah ada solusi dari beliau. Jadi menurut indikator yang sudah disampaikan di depan tadi sudah tercapai ya Pak, begitu? Ya Pak Said, tadi saya mencoba menanyakan ke Bu Itak apa yang sudah dilakukan beliau. Dan kadang kita lupa, ternyata sebenarnya pasti sudah ada usaha sendiri dari Bu Itak untuk menyelesaikan masalahnya. Oh begitu ya Pak. Tadi juga ketika saya mengamati kegiatan coaching dari Pak John, saya sempat mencatat beberapa hal. Izin saya sampaikan ya Pak. Tadi obrolan berlangsung dengan rileks, penuh riang gembira, tapi tetap fokus pada tujuan permasalahannya. Kemudian telah mendengarkan dengan baik sesuai dengan yang Pak sampaikan tadi, sesuai kompetensi yang ingin Pak kembangkan pula. Pak juga sudah berada dalam proses diskusi sehingga ikut merasakan apa yang Ibu Itak rasakan. Yang penting juga dalam diskusi sudah menemukan solusi dan Pak sudah memberikan umpan balik ketika solusi telah dilaksanakan. Baik Pak, kira-kira kompetensi apa yang Pak ingin kembangkan setelah kegiatan supervisi ini Pak? Ya, baik Pak Said. Tadi dalam coaching saya sudah berusaha mendengarkan dengan aktif, memberikan kehadiran penuh atas permasalahan Bu Itak. Dan saya berpikir saya masih kurang dalam keterampilan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Terus kira-kira ada rencana yang akan Pak John lakukan lagi Pak? Mungkin saya akan berusaha lebih banyak belajar membuat pertanyaan terbuka ya Pak dalam aktivitas coaching. Misalnya apa, bagaimana, seberapa, kapan, di mana, dan siapa, dan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tertutup. Oh ya Pak, jadi itu rencana Pak untuk melatih diri dalam membuat pertanyaan berbobot. Baik Pak, mungkin ada hal menarik lain yang bisa saya tulis dalam formulir supervisi ini Pak? Tadi saya lihat Bu Itak semangat untuk menemukan solusi sendirinya Pak. Saya lihat beliau juga sudah lega dan bersemangat untuk melaksanakan solusi yang telah direncanakan. Jadi Pak John menemukan bahwa Bu Itak sudah lega dan bersemangat ya Pak untuk menyelesaikan masalah yang beliau alami dengan caranya sendiri. Nah sekarang di sini harapan kita semua Ibu Itak pada akhirnya dapat menyelesaikan masalahnya beliau yang hadapi, begitu ya Pak ya, di kelas. Amin, amin Pak Said. Oke, baik Pak. Mungkin itu kegiatan supervisi saya dan saya rasa sudah cukup dan saya sangat berterima kasih kepada Pak John telah mempercayakan saya sebagai observer dan dalam kegiatan coaching Bapak ini. Ya baik, terima kasih Pak Said atas waktunya dalam memberikan supervisi pada saya.
dan mohon izin saya keluar dari ruangan virtual ini. Selamat siang Pak Said. Sama-sama Pak, selamat siang kembali.